Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan renungan. Renungan diambil dari ayat pokok 2 Timotius 4 ayat 5 yang bertemakan kuasai dirimu. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di sini ada kata kuasailah dirimu. Saya mau ambil satu kata ini, kuasailah dirimu, itu sinonim dengan penguasaan diri. Sama dengan pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar, agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Kalau kita ingat di dalam Galatia 5 ayat 22-23, khususnya di ayat 23, di situ katakan salah satu buah roh ialah penguasaan diri. Nah, itu pentingnya ada penguasaan diri. Itu pentingnya kita harus kuasai diri kita. Mari sama-sama kita belajar dari contoh Adam dan Hawa. Kalau kita ingat kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa karena tidak taat, karena tidak ada penguasaan diri. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15-17 katakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan sudah sampaikan firman-Nya. Tetapi mari kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1-7 apa yang terjadi. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7 katakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kalau kita lihat dari kejadian yang terjadi ini, di mana Hawa tidak bisa menguasai dirinya. Dia melihat buah ini sangat menarik, sehingga dia tergiur. Tidak ada penguasaan diri sehingga dia memakan buah ini dan memberikannya juga kepada suaminya. Lalu apa yang terjadi saat mereka memakan buah ini? Pertama yang terjadi ialah kematian secara rohani. Hubungan antara manusia dan Allah dirusak karena ketidaktaatan, karena tidak ada penguasaan diri.
Karena tidak ada penguasaan diri, sehingga manusia ini memakan buah itu. Mereka tidak menghormati perintah Allah. Mereka melanggar perintah Allah. Sehingga terjadilah kematian rohani. Yang kedua, terjadi kematian jasmani. Saat manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, saat itulah waktu mulai berjalan. Seharusnya kita semua ini hidup di dalam kekekalan. Tetapi karena kemuliaan Allah sudah luntur dari kehidupan manusia, maka waktu berjalan dan umur manusia dibatasi. Karena apa? Karena tidak ada penguasaan diri. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita ini kita perlu memiliki penguasaan diri. Firman Tuhan ini mungkin hanya sederhana saja mengingatkan kita semua tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Mari saya mengajak kita semua, di sepanjang hari ini kita lewati, kita harus memiliki penguasaan diri. Kita harus kuasai diri kita agar tidak terjebak dalam keinginan kita. Keinginan yang penuh dengan hasrat. Oleh sebab itu, bersama-sama kita memohon kepada Tuhan saat yang indah ini. Saat kita bersaat teduh kepada Tuhan. Mintalah Tuhan, tolong beri saya penguasaan diri itu. Ini adalah salah satu buah roh yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman yang boleh datang kepada kami saat ini. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menuntun kami ke dalam segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk peringatan yang Tuhan beri kepada kami pada saat ini. Kami perlu memiliki penguasaan diri dalam kehidupan ini, agar kami tidak jatuh di dalam dosa ya Tuhan. Agar kami tidak jatuh di dalam pelanggaran ya Tuhan. Karena Tuhan tidak suka akan kejahatan. Karena Tuhan tidak suka ketika kami melanggar perintahnya. Itu sebabnya kami perlu Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, memenuhi kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Sepanjang hari kami mau berjalan bersama Allah, melakukan kehendak Allah, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tidak mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat Tuhan sepanjang hari ini dalam pekerjaan, usaha, bisnis mereka, pendidikan dari anak-anak mereka, kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, berkati mereka semua ya Tuhan. Pelihara hati dan pikiran mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami peralaskan, permohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.